tentang ucapan syukur versus bersungut-sungut, ya. Nah, karena itu pada bagian pertama ini, ibadah pertama ini saya mau berbicara dengan tema ucaplah syukur, ya. Ucaplah syukur. Kita lihat satu ayat, Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, saudara-saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus dan pasal 5. Kalau kita melihat dari awal, konteksnya mulai dari ayat-ayat awal, maka sebenarnya Paulus sedang berbicara tentang orang Kristen itu adalah anak-anak terang. Ya, coba lihat di ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kapan? Sebelum kamu percaya Yesus, kamu tuh kegelapan. Ya, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kalau orang sudah di dalam Tuhan, maka dia disebut sebagai orang terang. Kalau dia masih di luar Tuhan, maka biarpun kulitnya glowing macam apa, dia tetap adalah anak-anak kegelapan. Nah, tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka kita disebut sebagai terang. Tapi bukan kita sumber terangnya. Karena kita di dalam Tuhan, maka kita jadi terang. Karena itu dibilang, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau kamu di dalam Tuhan, kamu di dalam terang itu, maka kamu adalah anak terang, hiduplah sebagai anak-anak terang itu. Nah, nanti pada ayat-ayat selanjutnya, Paulus mulai merinci, hidup sebagai anak terang itu bagaimana sih? Nah, ada banyak hal. Dan salah satunya adalah, ucaplah syukur senantiasa. Berarti ciri dari anak terang itu adalah bersyukur. Kalau saudara hidupnya ngomel tiap hari, mengeluh tiap hari, bersungut-sungut tiap hari, jarang sekali mengucap syukur, itu ciri anak gelap. Ya, kalau saudara betul-betul adalah anak terang di dalam Tuhan, maka cirinya itu adalah mengucap syukur. Nah, di dalam ayat ini, ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Satu kalimat pendek ini saja, itu kalau saya bahas detail itu bisa 3 kali khotbah. Ya, kenapa saudara? Karena Paulus bicarakan apa di sini? Pertama, dia bicara waktu ucapan syukur, yaitu senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa. Yang kedua, Paulus bicara soal objek dari ucapan syukur. Objek dari ucapan syukur adalah segala sesuatu. Dan yang ketiga, Paulus bicara tentang cara mengucap syukur. Nah, cara mengucap syukur itu adalah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kenapa mesti dalam nama Yesus? Karena Yesuslah jalan kepada Allah. Kalau kamu mengucap syukur tidak dalam nama Yesus, sampai di loteng turun balik. Ya, karena Yesus itu perantara kita, imam besar kita. Keselamatan kita tidak bisa ada tanpa Yesus. Doa kita tidak mungkin sampai pada Bapa tanpa Yesus. Semua permohonan kita termasuk ucapan syukur tidak mungkin sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Karena itu dibilang ucap syukur dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, jadi ada 3 hal di situ, yaitu waktu ucapan syukur, objek dari ucapan syukur, dan cara di dalam mengucap syukur. Nah, karena itu waktu yang terbatas saya hanya mau bahas soal objek saja. Objek ucapan syukur. Objeknya adalah apa? Segala sesuatu. Ayat 20. Ucaplah syukur atas segala sesuatu. Ya, kita bisa banding ini dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Masih dari Paulus juga. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti objek dari ucapan syukur itu segala sesuatu. Kita mengucap syukur dalam apa? Dalam segala hal. Nah, kalau dikatakan segala sesuatu bisa disyukuri, segala hal bisa disyukuri, rasanya aneh kalau orang Kristen itu kehilangan materi untuk mengucap syukur. Kehilangan alasan untuk mengucap syukur. Kehilangan apa yang mau saya syukuri ya?
Padahal dibilang segala sesuatu, segala hal. Nah, ini tentu luas. Nah, karena itulah maka hari ini saya coba mengajak kita dalam hal yang praktis. Memikirkan yang termasuk dalam segala sesuatu itu apa sih? Yang harus kita syukuri? Nah, saya bagi beberapa pada pagi ini. Pertama adalah itu mencakup berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Saudara-saudara, orang Kristen harus bersyukur untuk segala berkat yang dia terima. Tapi berkat itu mencakup berkat jasmani dan berkat rohani. Saudara, berkat jasmani ini terlalu banyak yang kita terima tiap hari. Napas hidup, makan, minum, kekuatan, kesehatan, pekerjaan, bisnis atau usaha, keluarga, pendidikan, persahabatan. Semua itu hari-hari kita alami semua itu. Tapi saking wajarnya kita lupa bahwa semua itu sebenarnya adalah hal yang luar biasa yang harus disyukuri. Waktu saya berbicara semacam ini saya bernafas. Saudara juga waktu mendengar saya bernafas. Ya, kalau tidak bernafas nggak ada di sini. Ya sudah di rumah duka. Tapi saudara coba bayangkan soal nafas. Saudara coba pernah hitung nggak kira-kira 1 jam tuh saya tarik nafas berapa kali? Nanti kalau nggak ada kerjaan coba hitung ya. Nah, frekuensi pernapasan seseorang itu bervariasi. Ya, itu ada banyak hal. Tergantung berbagai macam faktor. Kegiatan fisik, kalau fisiknya kegiatannya makin banyak, maka pernapasannya makin banyak. Kesehatan itu mempengaruhi berapa kali saudara bernapas. Usia itu juga mempengaruhi faktor-faktor lain. Tapi secara umum frekuensi pernapasan orang normal itu dikatakan bahwa antara 12 hingga 20 kali per menit. Normal ya, kalau dikejar anjing lain. Ya, kemarin saya dari Jakarta, habis acara mau berangkat ke bandara, saya masih di tol, waktu boarding sudah. Waduh, ini begitu sampai, ya boardingnya 16.30, saya sampai di bandara 16.45. Ya, saya lihat sudah boarding panggilan terakhir. Itu saudara saya lari bawa 2 koper. Ya, sampai itu ngos-ngosan sampai. Saya lupa hitung. Ya, itu berapa. Kalau normal itu sekitar 15 sampai 20. Dan saudara kalau kita ambil total pertengahan itu kira-kira 15 kali kita tarik napas. 1 jam berapa kali tarik napas? Itu kira-kira 900 kali. Nah saudara-saudara. Kira-kira dalam 900 kali tarik napas selama 1 jam, saudara menghabiskan oksigen berapa banyak? Ya, volume rata-rata manusia dewasa selama keadaan istirahat atau kegiatan ringan itu biasanya 0,5 liter per pernapasan. 0,5. 0,5 lagi. 0,5. Saudara bayangkan sebentar saudara dengar saya khotbah. Ini kira-kira habis berapa liter? Ya, per pernapasan 0, liter, maka dalam 1 jam saudara menghirup 450 liter oksigen per jam. Maka dalam 1 hari, ini kalau normal, saudara menghabiskan berapa liter? Hitungan saya 10.800 liter per hari oksigennya. Pernah cek berapa harga oksigen per liter? Ya, harga normal saat ini adalah 25.000 per liter. Ya, kalau 1 hari saudara habiskan 450 liter, maka 1 tahun saudara perlu bayar, ya, untuk 1 hari saja saudara perlu bayar 11.250.000 per hari. Nah, kalau saat ini saudara umur 50 tahun, maka saudara sudah harus membayar 205.312.500.000. Itu belum termasuk tabung. Ya, karena kalau tabung itu dihitung itu banyak lagi. Apakah itu sudah semua? Belum, karena yang saudara itu bukan hanya oksigen. Yang saudara masuk itu oksigen itu ada unsur yang lain. Ya,
Itu hanya satu kali tarikan napas yang saudara hidup, itu oksigennya cuma 21%. Sebenarnya ada unsur lain yang juga tidak kalah penting, yaitu nitrogen. Maka itu oksigennya cuma 21%. Nitrogennya 78%. Sisanya masih ada gas lain. Ada argon, ada karbon dioksida, dan ada gas-gas yang lain. Nah saudara, kalau hitung total, makin tua, itu harganya makin mahal. Ya, saudara baru rasa kalau masuk UGD, ya, lalu kasih satu tabung, lalu saudara tinggal hitung bayar. Kalau bayar semua. Tapi saudara lihat bahwa ternyata Tuhan kalau kita normal dan bisa duduk sekarang ini, saudara bayangkan itu bayar berapa itu? Nah, Kisah Rasul 17 ayat 25 bilang, dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia berikan. Kalau begitu saudara bayangkan bahwa hidup kita ini mahalnya luar biasa menurut ukuran manusia. Jadi kalau sampai hari ini, ya, kalau saudara bangun tidur lalu lupa mengucap syukur atas napas hidup yang saudara terima, itu agak keterlaluan itu rasanya. Mungkin karena kita tidak sadar, itu hanya baru soal napas saja. Belum soal makan, minum, dan lain-lain. Dan bahkan saudara, ada begitu banyak hal yang mempengaruhi hidup kita yang kita nggak sadar. Saudara bayangkan, kalau saudara lihat itu ya, dalam tata surya kita kan ada matahari. Lalu matahari, lalu bumi mengitar matahari kan. Saudara, sebenarnya bumi tidak memutar matahari. Bumi itu lari lurus. Tapi kenapa dia bisa muter matahari? Karena ada gaya gravitasi dari matahari begitu besar. Jadi bumi mau lari lurus, ditarik oleh matahari sehingga akhirnya dia mepet matahari. Nah, dia mau lari ke sana lagi, ditarik di sini lagi. Dia mau lari ke sana, ditarik ke sini lagi. Gravitasi matahari begitu besar sampai bumi yang harusnya lari lurus itu akhirnya ditarik sampai keliling matahari. Saudara pernah bayangkan tidak? Kalau tahu-tahu gaya gravitasi matahari menurun, itu bumi lari lurus, nggak bisa muter matahari, itu nabrak sana, nabrak sini, nabrak berbagai macam planet yang lain, tiba-tiba kita mati lenyap semua. Pernahkah saudara bersyukur, terima kasih Tuhan ya, karena gaya gravitasinya matahari masih stabil. Jarak bumi dan bulan itu tetap, kalau kita pakai kecepatan cahaya, pesawat kecepatan cahaya kalau ada, itu 300.000 kilometer per detik. 1 detik 300.000 kilometer. Itu kecepatan cahaya. Kita belum bisa bikin pesawat kecepatan cahaya. Sekarang baru kecepatan suara, supersonik. Tapi kalau kecepatan cahaya, 1,3 detik kita sampai bulan. Nah saudara bayangkan, karena jarak bumi dan bulan itu tetap. Jarak bumi dan bulan itu mempengaruhi pasang surut air laut. Seandainya bulan diturunkan, makin dekat sedikit ke bumi, apa yang terjadi? Kalau sampai terjadi sampai 40.000 mil bulan turun, maka kita, bumi kita itu harus ditutupi oleh air laut 1 hari 2 kali. Maka kita tsunami 1 hari 2 kali kalau bulan sampai turun. Pernah bersyukur tidak Tuhan, terima kasih Tuhan karena ternyata bulan dengan bumi itu jaraknya tetap saja. Bumi itu juga berputar pada porosnya. Karena dia putar itu 1 kali putaran kita 24 jam. Seandainya bumi ini bergerak lebih lambat, kita 1 hari bukan 24 jam. Tapi ternyata bumi ini putarannya. Ada banyak hal di dunia ini yang kita nggak tahu. Tapi Tuhan atur semuanya. Sampai terjadi meleset atau terjadi perubahan, musnah kita semua di dunia ini. Itu semua berkat jasmani yang Tuhan kasih. Maka kita jarang mengucap syukur karena kita tidak tahu. Tapi ingatlah bahwa ada banyak berkat jasmani yang kita lihat tapi tidak kita lihat. Tapi seluruh itu mempengaruhi hidup kita. Ya, jarak matahari dari bumi itu juga tetap. Saudara bayangkan bahwa kalau matahari didekatkan sedikit, kita dalam perputaran bumi, kita kan dalam tata surya kita, bumi itu nomor 3 kan. Merkurius, ya. Lalu apa lagi? Merkurius lalu bumi nomor 3, ya. Nah saudara bayangkan itu nomor 3. 2 yang di atas itu tidak ada kehidupan. Kenapa? Terlalu dekat dengan matahari. Panas sekali. Sampai tidak ada. Berikut di bawah kita nomor 4 Mars itu juga tidak ada kehidupan. Kenapa? Mars sampai Venus sampai paling planet yang paling akhir dalam tata surya kita. Tidak ada kehidupan. Kenapa? Terlalu dingin.
Jadi saya pikir-pikir seandainya pas putaran-putaran tiba-tiba bumi nongol ke nomor 2. Hangus kita tiba-tiba. Tapi dari dulu sampai sekarang tetap kan. Itu harus kita syukuri saudara. Walaupun mungkin kita tidak tahu, tapi kita harus bersyukur tuh seluruh berkat jasmani yang ada pada kita, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang mempengaruhi hidup kita. Tapi jangan lupa ada berkat rohani yang paling penting. Berkat rohani itu macam-macam ya. Ada berkat rohani seperti pemberian Roh Kudus di dalam diri kita waktu kita percaya. Adanya janji-janji Tuhan waktu kita percaya. Pengertian firman Tuhan. Saudara, banyak hari ini orang disesatkan gara-gara tidak mengerti firman Tuhan. Ya, saya coba saudara misalnya dalam kasus 1978 tuh Jim Jones itu ya. Yang kasih pemimpin yang sangat berkarisma luar biasa. Waktu dia khotbah, lalu saudara, habis dia khotbah, dia mengatakan bahwa dunia ini bukan milik kita. Dunia ini bukan tempat kita. Kita ini berasal dari planet lain. Dan Tuhan sudah mengirim sesuatu pesawat tertentu untuk mengangkat kita. Pergi ke planet lain dan balik lagi sebagai pasukan Tuhan. Karena itu kita tidak akan bisa pergi kalau kita tidak bunuh diri. Lalu dia meminta semua pengikutnya bunuh diri. Hari itu kira-kira 900 orang bunuh diri. Hanya karena ikut pemimpin bodoh seperti ini. Karena tidak mengerti firman Tuhan. Tapi kalau saudara bisa mengerti firman Tuhan hari ini, puji Tuhan, itu berkat rohani yang luar biasa. Kesempatan melayani, itu juga berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kesempatan melayani itu penghargaan Tuhan yang luar biasa kepada saudara. Ketika Lady Di mau menikah, lalu pilih artis siapa yang menyanyi pada acara pernikahan. Terus yang dipilih ternyata ada satu artis dari New Zealand. Begitu pihak Inggris menghubunginya, artis itu dia nyanyi dalam pernikahan Lady Di, ditanya bayar berapa. Lalu dia bilang, apa? Bayar? Itu sudah merupakan bayaran termahal kalau dari seluruh artis di dunia, saya yang dipilih untuk nyanyi. Itu kehormatan luar biasa. Kalau saudara dapat kesempatan melayani itu karunia dan kesempatan luar biasa dari Tuhan. Bisa main musik, bisa jadi petugas sound system, terima tamu dan lain segala macam. Itu kehormatan Tuhan yang luar biasa. Semua itu berkat rohani. Maka dari sini saudara, kita dan berkat rohani paling tinggi adalah keselamatan. Ya, untuk apa punya semua, hidup berkelimpahan, mati masuk neraka. Saudara, kalau saudara boleh minta apa saja pada saya, kasih apa saja, tapi 10 hari ke depan saudara harus dibunuh mati. Apa artinya semua yang dapat 10 hari kalau 10 hari ke depan mati? Maka begitu juga apa artinya seorang punya isi dunia, tapi binasa, kehilangan nyawanya. Karena itu maka berkat rohani terbesar itu adalah kamu tidak binasa. Itu harus disyukuri. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord. Great salvation, so rich and free. Itulah yang Tuhan berikan. Karena itu saudara harus belajar bersyukur. Pertama apa? Berkat jasmani, berkat rohani. Kedua, mau menyukuri apa lagi? Karena mengucapnya syukur dari segala sesuatu. Itu mencakup berkat-berkat untuk diri sendiri maupun berkat untuk orang lain. Jadi jangan hanya terima kasih Tuhan karena iniku. Alkitab mengajar bahwa untuk apa yang diterima oleh orang lain kita pun harus mengucap syukur. Paulus berikan contoh banyak. Lihat Roma 1 ayat 8, saya kasih 2 contoh saja. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Jadi Paulus, apa objek ucapan syukur? Kamu sekalian. Berarti orang lain. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Berarti Paulus ini banyak mengucap syukur. Tapi bukan hanya mengucap syukur tuh apa yang dia terima. Mengucap syukur untuk apa yang orang lain terima. Sekarang kalau saya misalnya dapat berkat mobil, saya mengucap syukur. Lalu Bapak dapat mobil, saya mengucap syukur buat Bapak enggak? Kan biasanya enggak. Yang ada bisa iri hati.
Kenapa kita itu suka iri hati sama orang? Kita lupa mengucap syukur untuk berkat yang orang lain terima. Gitu ya Pak? Iya. Lihatlah orang-orang di sekitar saudara. Kalau saya mengucap syukur untuk diri saya melihat seluruh kebaikan yang Tuhan buat bagi saya. Lalu saya mengucap syukur. Tapi sekarang jangan hanya lihat diri. Lihatlah seluruh berkat yang Tuhan kasih pada orang-orang di sekitar saudara. Lalu mengucap syukur untuk itu. Ya, maka kita harus mengucap syukur untuk orang tua kita yang karena kasih sayangnya, pengorbanannya, perhatiannya kepada kita. Kita harus mengucap syukur untuk para guru, para pembimbing, para trainer yang membagi ilmu mereka dengan kita sampai kita ngerti apa yang kita ngerti sekarang. Kita harus bersyukur untuk pendeta kita, gembala kita, pengajar firman Tuhan yang Tuhan berikan entah di gereja ini maupun di media sosial dan sebagainya. Harus mengucap syukur. Khusus untuk pengajar firman Tuhan yang baik. Karena di medsos itu juga yang gila-gila banyak. Yang sesat-sesat banyak. Tapi yang bagus-bagus juga ada. Mengucap syukur enggak? Ya. Kita harus mengucap syukur untuk rekan pelayanan yang baik. Yang mendukung kita. Kenapa? Karena banyak orang sama-sama melayani iri hati satu sama lain. Lihat satu tampil dia dongkol. Satu maju. Malah jadi batu sandungan bagi dia ketika lihat orang lain maju. Tapi kalau rekan pelayan bisa saling mendukung, kenapa itu tidak disyukuri? Bahkan kita harus mengucap syukur untuk para pelayan masyarakat. Tuhan terima kasih untuk petugas PLN. Karena kalau dia nggak kerja hari ini, kita repot hari ini. Ya. Terima kasih Tuhan untuk petugas PAM, petugas Telkomsel. Kalau sampai Telkomsel macet, saudara bayangkan berapa orang sengsara hari ini. Ya, terima kasih karena ada polisi, tentara, satpam, tukang parkir, dokter, perawat di rumah sakit, petugas kebersihan yang berdedikasi untuk pelayanan kemasyarakatan mereka. Itu semua harus dipikirkan untuk disyukuri. Dan terutama kalau saudara melihat Paulus mengucap syukur karena ada kemajuan rohani di dalam orang-orang. Makanya dia bilang, aku mengucap syukur untuk kamu sekalian. Nah, kalau begitu ada banyak hal. Jangan hanya syukuri diri, tapi syukuri berkat Tuhan pada orang lain. Ketiga, apalagi yang kita mesti syukuri? Itu mencakup berkat-berkat yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Kalau mengucap syukur untuk hari ini itu wajar. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita rahmat setiap hari. Ratapan 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap hari. Kalau selalu baru tiap hari, maka kita harus mengucap syukur setiap hari kan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini. Maka karena rahmat Tuhan selalu baru, kita selalu mempunyai alasan mengucap syukur tiap hari. Saya kutip kata-kata dari Edenay. Dia bilang, jika ungkapan syukur hendaknya berlangsung selamanya, maka dia harus selalu menemukan alasan baru untuk bersyukur. Jika kita selalu berusaha untuk bersyukur sebelum makan, mengapa kita tidak segera bersedia mengucap syukur pada Tuhan atas buku yang baik yang kita baca, atas kunjungan yang menyenangkan dari seorang sahabat, atau jalan-jalan yang menyegarkan? Saudara hari ini baca buku tertentu atau ini dan dapat berkat dari itu. Mengucap syukur enggak? Saudara itu berkat harian. Tapi ingat, saya tertarik dengan kata-kata Pak Pendeta tadi. 10 tahun yang lalu kau di mana? Dan modelmu seperti apa? Lalu hari ini bagaimana? Itu berarti berkat di masa lalu itu juga harus dihitung. Tuhan terima kasih untuk makanan hari ini. Betul kita bersyukur untuk makanan hari ini. Tapi kalau 10 tahun yang lalu Tuhan gak kasih makanan. Makanan hari ini juga tidak bisa kau nikmati. Karena sudah almarhum. Kalau begitu saya harus mengucap syukur bukan hanya makanan hari ini. Tapi makanan-makanan yang pernah Tuhan kasih dalam hidup saya. Ya, dan juga makanan-makanan yang besok. Saudara, bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk bersyukur, memuji Tuhan. Untuk segala pertolongan yang dialami, termasuk yang sudah lewat. Sekarang coba lihat Ulangan pasal 7. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu.
Maka Tuhan membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat. Menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia. Memegang perjanjian kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya. Berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sekarang saudara, coba kembali ke ayat 8. Kita perhatikan baik-baik. Tapi Tuhan mengasihi kamu yang sekarang nih loh, yang lagi dengar nih. Ini ulangan, kitab ulangan. Kenapa disebut ulangan? Kalau saudara baca kitab Keluaran dengan ulangan tuh mirip-mirip, ceritanya banyak sama. Kenapa sampai ulangan? Karena begini, waktu orang Israel keluar dari Mesir, generasi pertama tuh ngerti semua, lihat mujizat semua, dapat firman Tuhan semua. Tapi gara-gara dosa mereka kan mati banyak, hampir semua mati kan? Mati di padang gurun. Nanti yang masuk tanah perjanjian cuma Kaleb, Yosua. Artinya semua mati. Kalau begitu, semua yang keluar dari Mesir sudah mati. Terus yang sekarang ada nih, lahir di mana? Lahir di padang gurun. Kalau lahir di padang gurun, mereka pernah mengalami mujizat keluar laut dibelah? Kan tidak. Mereka pernah lihat itu tulah-tulah di Mesir? Tidak. Mereka tahu tentang firman Tuhan. Tuhan datang kepada Musa kasih firman Tuhan? Tidak. Kalau begitu, generasi baru ini gelap semua. Nah, Musa sebelum mati, dia harus kasih penjelasan ulang. Cerita ulang. Nah, karena cerita ulang itu disebut ulangan. Ngerti ya? Jadi ini ulang untuk generasi baru. Generasi baru yang tidak ngerti apa yang terjadi dulu. Nah, kalau ini generasi baru, sekarang lihat yang saya garis bawahi, biru itu ya. Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat. Menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun. Tuhan tidak membawa mereka yang sekarang ini. Enggak, membawa nenek moyang mereka. Tapi bahwa mereka sekarang ada di padang gurun semacam ini dan siap masuk tanah Kanaan, itu karena karya Tuhan pada nenek moyang mereka. Kalau begitu bersyukurnya jangan hanya berkat Tuhan bagi kamu, tapi bagi nenek moyangmu. Itu harus kamu syukuri. Saudara, berkat Tuhan dari nenek moyang, kamu sekarang dan sampai keturunan-keturunan, ribuan keturunan. Berarti bersyukurnya untuk yang sana, yang sini, dan yang nanti. Wow. Saudara, kakek saya, itu namanya Paulus. Namanya Rasul. Tapi itu dukun hebat. Dan dia punya kemampuan memanggil dan berbicara dengan binatang. Ya. Jadi kalau dia mau ada pesta di kampung, butuh rusa, orang nggak perlu pergi nangkap rusa, nembak rusa. Kasih serahkan sama dia saja. Dia tinggal komunikasi dengan rusa-rusa, panggil tuh rusa-rusa hari pagi-pagi datang menyerahkan diri semua. Lalu disembelih. Ya. Dan dia masih punya kekuatan-kekuatan supranatural lainnya. Hebat itu kakek saya dalam dunia perdukunan. Nah, sebelum kakek saya mati, dia panggil ayah saya. Ayah saya namanya Nehemia, dari Alkitab juga. Jadi Paulus kepada Nehemia mau mewariskan seluruh kemampuan supranaturalnya. Tapi anehnya bapak saya tolak semuanya. Sehingga bapak saya tidak mewarisi satupun ilmu perdukunan. Saudara, waktu saya tahu itu saya bersyukur loh saudara. Kenapa? Tuhan terima kasih karena bapak saya tolak. Karena seandainya bapak saya terima, lalu bapak saya mau mewariskan kepada saya, mustahil saya tolak. Dan itu pasti hari ini saya nggak jadi pendeta. Jadi Tuhan, terima kasih karena Bapak Nehemia menolak warisan dari Opa Paulus. Itu pun saya syukuri. Kenapa? Karena kalau itu sampai meleset, itu mempengaruhi hidup saya hari ini. Saudara coba pikir ke belakang. Nah, Pak Pendeta bilang tadi 10 tahun lalu bagaimana? Kalau sampai hari ini saudara ada, itu karena berkat Tuhan di masa lalu. Karena itulah bersyukurlah untuk kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Hari ini. Tapi jangan lupa berkat besok. Kenapa? Karena besok dan seterusnya ada berkat yang Tuhan sediakan. Sampai beribu-ribu keturunan dan berkat paling besar ada warisan di surga.
Ya, 1 Petrus 1:3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, menerima satu bagian, itu terjemahan Alkitab ini bilang satu bagian. Terjemahan dari bahasa asli adalah menerima satu warisan. Kenapa kita ada warisan? Karena kita anak. Waktu kamu percaya Yesus, kamu jadi anak. Kalau anak berhak menerima warisan. Warisan ini beda dengan upah. Ya, kalau namanya anak dia dapat warisan, tapi kalau anak rajin Bapak berikan reward. Itu reward. Kita ini ada reward dari hasil pelayanan kita, perbuatan baik. Tuhan catat semua. Makanya dia bilang, kalau kamu memberi air sejuk secangkir saja, kamu tidak kehilangan upahnya. Tuhan catat. Setiap kebaikan yang saudara lakukan pada orang lain, Tuhan catat. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Makanya pada waktu saya pelayanan ke Sulawesi, naik sampai gunung-gunung, itu mobil biasa nggak bisa. Satu orang kasih pinjam Pajero Sportnya, sampai gunung-gunung. Akhirnya 1 minggu saya pelayan di gunung. Turun gunung, acara syukuran. Lalu saya kata sambutan, saya bilang, saya berterima kasih untuk Bapak yang sudah kasih Pajero Sport. Bapak, Tuhan bilang air sejuk secangkir saja diberikan, tidak kehilangan upahnya. Apalagi Bapak sudah pinjamkan Pajero Sport, tidak kehilangan upahnya. Pinjamkan saja tidak kehilangan upahnya, apalagi sumbangkan. Itu Tuhan catat semua. Nah, semua yang ini, Om WL yang dengan semangat, itu Tuhan catat itu. Semua perjuangan, pelayanan-pelayanan kecil, saudara hanya terima tamu, Tuhan catat semua itu. Orang-orang yang tidak kelihatan di sini saudara bisa nikmati, tapi ada petugas sound system yang repot-repot kerja di sana. Tuhan catat semua itu. Semua itu jadi reward, upah. Tapi itu lain dari warisan. Warisan, kalau upah tergantung pelayananmu. Tapi warisan tergantung kamu anak atau bukan. Ya. Nah, waktu kamu percaya Yesus, kamu jadi anak. Nah, Tuhan telah simpan warisan bagi kamu di surga. Berarti dulu Tuhan baik bagi saya. Sekarang ada rahmat baru. Besok ada warisan. Syukur untuk sana, untuk sini, dan untuk nanti. Amin. Wah, luar biasa. Keempat, mengucap syukur itu mencakup berkat-berkat dari doa yang dikabulkan. Dan dari berkat-berkat dari doa yang tidak dikabulkan. Seringkali kita bilang saya dapat berkat waktu doa saya dikabulkan Tuhan. Tapi tahukah bahwa ada banyak berkat yang Tuhan berikan melalui doa yang tak dikabulkan? Ya, ingatlah bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang baik. Dan dia selalu seleksi permohonan-permohonan kita. Dia tidak sembarang mengabulkan asal anaknya minta apa saja dia kasih, tidak. Dia tidak akan kasih sesuatu yang membahayakan hidup anak-anaknya. Makanya dia harus seleksi ini permintaan. Sekarang coba kita lihat Matius 7. Ayat 9-10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia minta roti? Batu, roti. Batu, roti. Batu, roti. Atau memberi ular jika dia minta ikan? Ular, ikan. Jadi ada berapa yang diminta di situ? Yang diminta 2 ya. Roti dan ikan. Roti dan ikan, minta 2. Versi Lukas 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, memberi ular kepada anaknya ganti ikan. Atau jika dia minta telur, memberikan kepadanya kalajengking. Berarti yang diminta ada 3. Roti, ikan, telur. Tapi kalau anaknya minta roti, nggak dikasih batu. Kalau anaknya minta ikan, nggak dikasih ular. Kalau anaknya minta telur nggak dikasih kalajengking. Ini mirip. Kenapa? Batu dengan roti. Karena roti di Israel itu mirip batu. Yang pernah ke Israel dia tuh roti besar-besar tuh ya. Itu mirip batu. Makanya iblis juga datang suruh Yesus ubah batu-batu jadi roti. Karena batu mirip roti. Kedua, ikan itu mirip ular. Karena beberapa penafsir katakan ikan di sini mestinya diterjemahkan belut. Jadi belut itu mirip ular. Lalu telur itu mirip kalajengking. Miripnya di mana Pak? Jangan pikir kalajengking kita. Kalajengking di sana tuh jumbo-jumbo. Warna kulitnya persis kulit telur. Dan kalau dia tidur, dia karena panjang dia muter ekornya persis. Dan seringkali di dalam sarangnya ayam itu.
Miripnya telur, kita kira telur ternyata kalajengking. Jadi memang batu mirip roti. Ya. Ini belut ini mirip ikan ini. Ya, belut itu mirip ular itu. Telur dengan kalajengking. Walaupun mirip-mirip, Tuhan gak akan kasih yang mirip. Karena kalau kamu minta telur, dia kasih kalajengking. Masalahnya begini, karena kita itu terlalu picik. Kita lihat batu, kita kira roti. Ya kan? Oh Tuhan kasih saya roti ini Tuhan. Nah itu batu. Tuhan pokoknya ini Tuhan. Itu batu. Tapi kamu tidak mau, kamu doa puasa supaya dapat batu ini. Apakah Tuhan tetap kasih? Kalau Tuhan kasih kamu makan batu. Tapi karena dia Bapa yang baik. Kamu doa sampai bengkok, doa semalam, doa puasa pun. Karena dia baik, dia gak kasih. Kenapa? Karena dia tahu kamu akan makan batu. Kalau kamu lihat ini telur. Tuhan bilang, nah itu kalajengking itu. Tapi kamu ngotot sampai berdoa sedemikian rupa supaya dapat itu telur. Tidak, itu kalajengking nak. Kalau Tuhan gak baik, dia kasih saja. Kamu makan kalajengking. Tapi karena dia baik, dia tolak permintaanmu. Tidak kabulkan. Karena kalau dia kabulkan, nanti kamu fatal. Karena itulah maka di ayat 11 Matius 7. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik. Dia memberikan yang baik. Karena itu pun sekalipun kita berdoa sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun, berdoa sampai mati sekalipun. Tapi kalau Tuhan tahu itu gak baik buat kamu. Dia memilih tidak mengabulkannya demi kebaikanmu. Di dalam mitologi Yunani ada cerita tentang Dewi Aurora yang turun ke bumi. Begitu Dewi Aurora turun ke bumi, ketemu dengan seorang manusia biasa yang namanya Titorus. Jatuh cintalah Titorus sama Aurora. Lalu ingin kawin. Lalu dia pergi ke atas kepada kepalanya dewa. Lalu dia bilang, aku mau nikah sama Titorus. Lalu kepalanya dewa bilang, tidak bisa kamu nikah sama manusia. Kenapa? Manusia itu kan mati. Bisa mati. Kita kalangan dewi ini tidak bisa mati. Masa yang tidak bisa mati bawa kawin sama yang mati. Tapi dia ngotot. Pokoknya saya mau kawin sama Titorus. Tapi dia bisa mati. Tapi kan kau bisa bikin dia tidak bisa mati. Dewa kewalahan. Akhirnya mengabulkan permintaan Aurora. Si Titorus yang bisa mati diubah menjadi tidak bisa mati. Maka senanglah Aurora. Kawinlah sama Titorus. 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan Titorus sebagai manusia mulai sakit-sakitan. Buang air di tempat tidur saja. Ya, gak bisa jalan lagi. Tapi tunggu-tunggu kapan mati. Gak mati-mati. Kenapa? Telah diberikan hidup kekal oleh dewa. Dari situ Aurora sadar. Ternyata doa yang permintaan dia bukan berkat tapi bencana. Saudara-saudara, Bapa surgawi kita tidak demikian. Dia tidak akan memberikan malapetaka bagi kita dengan mengabulkan seadanya permohonan kita. Dia seleksi yang baik. Ya. Coba perhatikan kutipan berikut. Jawaban-jawaban Tuhan terhadap doa-doa adalah sempurna secara tak terbatas. Dan jawaban itu menunjukkan bahwa seringkali saat kita meminta sesuatu batu yang kelihatannya seperti roti, dia memberikan kepada kita roti yang karena ketidakbijaksanaannya kita terlihat seperti batu. Dulu waktu saya masih mahasiswa teologi, masih muda, saya pernah naksir satu cewek. Tapi sebelum nembak dia kan sebagai hamba Tuhan kan saya mesti doa. Dan saya doa puasa. Kenapa? Karena bukan hanya saya yang naksir, banyak juga yang naksir. Ini persaingan dalam alam roh. Lalu doa puasa. Habis doa puasa, lalu saya tembak dia. Saya yakin Tuhan kabulkan doa saya. Begitu saya tembak dia, lalu dia tolak. Begitu dia tolak saya heran. Kenapa Tuhan tidak kabulkan doa puasa 1 bulan? Ya, saya kecewa. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu yang menggegerkan. Bahwa yang bersangkutan dipecat. Kenapa? Ketahuan sudah hamil berapa bulan. Waktu itu saya bilang, aduh Tuhan, seandainya dia terima. Lalu dia hamil di tangan saya. Apa kata dunia? Hari itu saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih ya. Engkau menyelamatkan saya dengan membiarkan dia tolak tembakan saya. Kalau begitu sebenarnya saya menerima berkat kebaikan Tuhan melalui doa yang tidak dikabulkan.
Seringkali kalau dapat berkat, berdoa sesuatu Tuhan kasih, terima kasih Tuhan. Tapi begitu nggak dapat, pernah berterima kasih? Nah, hari ini harus belajar. Karena Tuhan baik. Kebaikannya dinyatakan lewat doa yang dikabulkan dan doa yang tidak dikabulkan. Ada berkat di dalam doa yang dikabulkan. Ada berkat-berkat tersembunyi di balik doa yang tidak dikabulkan. Karena itu bersyukur untuk itu. Terakhir. Itu mencakup kemalangan-kemalangan, musibah-musibah, persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan, dan semua kondisi tidak enak. Itu harus disyukuri. Ya. Memang menyukuri hal yang buruk itu tidak gampang. Tapi Ayub bisa lakukan itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Daud bisa melakukan itu. Daud ini adalah orang yang paling banyak bersyukur. Dan syukur itu melimpah ruah di dalam kitab Mazmur. Saya kasih beberapa contoh saja. Mazmur 7. Nyanyian ratapan Daud. Ratapan ini nangis. Tapi di dalam nangis, ayat 18. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Nangis pun bersyukur. Ya. Mazmur 9. Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 52. Nyanyian pengajaran Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu. Mazmur 54. Nyanyian pengajaran Daud. Ayat 8. Bersyukur sebab namamu baik. Maka seorang namanya Brit Muni. Dia bilang begini. Dari Alkitab. Tidak ada orang yang lebih baik untuk dijadikan teladan selain Daud. Dalam hal nyanyian yang dapat membawa kita ke dalam tempat yang penuh dengan rasa syukur. Jadi Daud ini orang paling banyak bersyukur. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa hidup Daud tidak mulus? Banyak yang tidak mulus. Saya kasih komentar dari Uno Ukon. Rasa syukur Daud sangat unik. Karena dia telah melewati berbagai kesulitan yang tak terpikirkan. Segala macam masalah hidup, jalan yang sulit. Namun dia berhasil mempertahankan bukan hanya hati yang penuh syukur. Tapi juga hati yang unik. Yang penuh dengan luapan rasa syukur yang melimpah pada Tuhan. Bagaimana seseorang tetap bersyukur setelah beberapa kali pencobaan pembunuhan atasnya oleh raja. Dikejar-kejar sekelompok pembunuh bayaran yang sangat terampil. Dan pada suatu ketika oleh seluruh pasukan dia menjadi buronan yang terpaksa meninggalkan kenyamanan rumahnya untuk tinggal di hutan dan gua. Dalam semua keadaan yang mengancam nyawa ini, Daud menemukan waktu bernyanyi, bahkan menulis mazmur syukur kepada Tuhan. Ini luar biasa. Kalau begitu, bagaimana sih caranya bersyukur pada Tuhan dalam keadaan yang sulit? Satu, percaya bahwa Allah itu baik bagi anak-anaknya. Ya, Tuhan gak akan kasih batu kepada kamu. Ya, yang kedua, cobalah membayangkan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa dialami. Kalau kamu patah tangan satu masih bisa bersyukur. Tuhan walaupun tangan satu patah tapi masih ada satu. Berarti saya mungkin untuk patah dua tangan. Tapi ternyata yang patah satu. Maka itu bisa jadi alasan syukur. Yang ketiga terakhir. Ya kita lihat komentar dari Eden A. Di bawah awan yang paling gelap. Hati yang bersyukur akan menemukan banyak sekali alasan untuk bersyukur. Saudara. Apa lawan dari bersyukur? Lawan dari bersyukur itu bukan diam. Lawan dari bersyukur itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah suara hati yang tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Bersungut-sungut adalah dosa lidah yang melecehkan pemeliharaan Tuhan. Bersungut-sungut adalah jalan menuju kehancuran. Seperti yang dialami generasi di padang gurun yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena itu daripada memilih jalan kehancuran, pilihlah jalan kehidupan. Yaitu bersyukur. Ketika berkat melimpah, bersyukur. Ketika hidup biasa-biasa saja, bersyukur. Ketika doa tidak dikabulkan, bahkan belum dikabulkan, bersyukur. Ketika musibah menimpa, bersyukur. Dan pada saat kita hanya bisa menangis meratap seperti Daud, tetap bersyukur. Amin.